Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba membahas ya dengan cara satire, mungkin dengan sedikit humor, dengan sedikit hal yang mengusik pemikiran kita untuk selalu berdiskusi, membuat sebuah cerita yang menginspirasi dalam balutan ya tadi seperti disclaimer di awal yaitu satire mengenai diskusi pendidikan di Indonesia. Kita coba saja katakan diskusi kopi, kurikulum, dan kocek. Kocek itu saku ya. Pagi itu di sebuah kedai kopi bernama Warung Ideologi duduklah sekitar 3 tokoh pendidikan yang tak pernah mengajar di kelas. Yang satu Pak Prof. Dr. Kurikulum, seorang birokrat yang sering ganti baju tapi tidak ganti ide. Kemudian ada Bu Dirjen Digital, fasihnya bicara teknologi tapi tak pernah ke desa tanpa sinyal. Dan kemudian ada juga Mas alumni berprestasi yang selalu mengenang masa-masa SMA-nya tapi lupa rasanya membayar SPP. Gimana tuh? Kemudian Pak Kurikulum menyeruput kopi hitamnya lalu berkata, ini kita harus optimistis nih. Kurikulum kita ini yang terbaru ya ke-17 setelah era reformasi ini sudah sangat berpusat pada murid, katanya dengan bangga. Kemudian Bu Dirjen Digital mengangguk dengan cepat. Tangannya sibuk memegang 3 gawai. Tepat sekali tuh Pak. Kami sudah meluncurkan platform digital A, B, dan C. Semua guru ya harus menggunakannya lah. Ini adalah era disrupsi. Kalau guru di pelosok sana belum bisa, itu berarti mindset mereka yang belum terdisrupsi. Kemudian Mas alumni menyela dengan nada datar. Saya setuju Bu. Dulu saat saya sekolah, guru saya cuma punya kapur dan papan tulis. Tapi ilmunya berpusat sampai ke hati. Sekarang guru punya laptop, proyektor tuh, platform A sampai Z. Tapi ya gitulah, muridnya sibuk mencari kunci jawaban di Telegram, di WA, bahkan hingga ke AI. Lantas Pak Kurikulum tertawa terbahak-bahak. Tapi tawanya hambar. Ini tuh kasus minor sih Mas. Fokus kita tuh kualitas. Buktinya anggaran pendidikan kita 20%. Ingat Mas, 20% dari APBN loh. Betul tuh, kata timbal Bu Dirjen. Anggaran itu sudah kami alokasikan untuk workshop guru tentang penggunaan platform digital A, B, dan C dalam menyambut kurikulum ke-17. Bayangkan lah Pak, guru-guru kita itu tersertifikasi loh dan punya banyak sertifikat digital. Kualitasnya mereka pasti melonjak tuh. Aduh, sertifikat. Kemudian Mas alumni memutar matanya. Sertifikat? Kemarin saya ke SD di pinggiran kota. Guru honorer di sana Bu, punya 3 sertifikat workshop digital. Tapi ya gitu, gajinya tidak cukup untuk beli kuota internet selama sebulan. Dia mengajar di ruang kelas tanpa jendela, tapi diminta mengimplementasikan metode pembelajaran kolaboratif berbasis cloud. Nah, kualitas yang mana yang melonjak Pak? Kualitas kertas sertifikatnya kali. Pak Kurikulum menggeser posisi duduknya. Itu masalah teknis Mas. Itu urusan pemerintah daerah. Kita di pusat membuat kebijakan yang ideal. Begitu Mas. Lalu Bu Dirjen menimpali. Dan kami sudah memastikan akses setara. Semua sekolah itu sudah dapat bantuan peralatan kok. Peralatan ya, ujar si Mas alumni sambil menunjuk ponselnya. Sekolah tuh dapat tablet canggih, tapi hanya disimpan di gudang karena takut rusak. Atau ya tidak ada listrik di siang hari. Akhirnya anak-anak tetap belajar menghitung pakai batu kerikil. Sementara alat canggih itu menunggu dana perawatannya tak kunjung cair. Gitu toh. Pak Kurikulum menghela nafas. Intinya gini nih Mas nih. Pendidikan kita tuh sudah sangat maju nih. Kita sudah punya kurikulum yang fleksibel, teknologi yang mutakhir, dan anggaran yang fantastis. Kalau akhirnya belum maksimal ya mungkin karena orang tua mungkin kurang sportif dan ya muridnya kurang motivasi intrinsik sih. Mas alumni lagi-lagi tersenyum tipis. Aduh, mungkin Bapak benar ya. Mungkin masalahnya bukan pada kurikulum yang berubah setiap ganti menteri, atau guru yang terbebani administrasi sampai dia lupa mengajar, atau bisa jadi nih fasilitas yang timpang, atau
mahalnya biaya masuk sekolah yang katanya gratis. Mungkin memang salah kami ya, para alumni yang masih berani-beraninya lancang bertanya, setelah lulus saya bisa mencari kerja dengan ijazah ini atau hanya menambah koleksi kertas di rumah? Atau gimana Pak ya? Pak kurikulum dan Budirjen Digital saling pandang, lalu buru-buru berdiri. Wah, sudah jamnya rapat implementasi kurikulum ke-17 nih, kata Pak kurikulum. Dan saya harus posting di media sosial tentang keberhasilan platform A, B, dan C menjangkau seluruh luar negeri nih. Apa Pak? Saya harus posting nih, kata si ibu nih. Saya harus posting di media sosial tentang keberhasilan platform A, B, dan C guna menjangkau seluruh pelosok negeri ujar Budirjen. Mereka pun bergegas pergi, meninggalkan Mas alumni sendirian. Di warung ideologi, merenungi sisa kopi yang terasa sama pahitnya dengan realitas. Diskusi selesai, kopi habis, solusi nihil. Tapi progress report sudah aman. Nah, pesan di balik satire adalah cerita ini sebenarnya kalau kita mau jujur yang menyindir beberapa isu utama dalam pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kurikulum yang terlalu sering berubah. Yaitu Pak kurikulum yang menyebabkan guru kelelahan, adaptasi, bukan fokus mengajar. Kemudian kedua, ketidaksesuaian teknologi dan realitas lapangan bagi Budirjen. Inisiatif digital yang tidak mempertimbangkan infrastruktur dasar, sinyal, listrik, dana di daerah terpencil. Kemudian kesenjangan kualitas dan kesejahteraan guru. Nah, guru dituntut punya sertifikat dan kompetensi yang tinggi, namun kesejahteraan terutama honorer dan fasilitas mengajar sangat minim. Keempat, orientasi pendidikan. Kalau Mas alumni fokus yang terlalu besar pada administrasi dan output formal seperti sertifikat, anggaran terserap daripada esensi dan relevansi pendidikan bagi kehidupan nyata.